بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب الرسل أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أن الله يتغشى برحمة ويسكن جنة من بركاتهم وصالح أزواجهم ومن مؤلفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي المتين خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتح باب الرحمة الله عدد ما في ملا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah dengan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita pada pagi hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua dengan berbagai macam bentuk nikmat-Nya yang utama dan utama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman dan Islam, juga nikmat dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat ini kita mampu kembali di dalam meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan untuk kita mampu bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita juga menyempatkan sedikit waktunya kita walaupun dipenuhi dengan kesibukan untuk kembali bersama-sama duduk mempelajari salah satu ilmu yang menyempurnakan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kembali mendengarkan firman-Nya Allah dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat waktu yang kita luangkan pada pagi hari ini dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita berharap mudah-mudahan duduknya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat-Nya, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini, baik salatnya kita, zikir dan doanya kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah berkahi umurnya kita, Allah berkahi waktunya kita, Allah berkahi harta dan keluarga kita semua, dan kita selalu memohon mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlebih kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali akan mendengarkan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diambil di dalam salah satu surat An-Nahl ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَخْرُجُونَ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhrujuna min butuni ummahatikum.
ketika seseorang itu di saat dia baru keluar daripada rahim orang tuanya, la ya'lamuna syai'an, dia tidak akan mengetahui apapun sama sekali. Kalau kita perhatikan Pak, ini ayat sangat menarik untuk kita semua. Bahwa sungguhnya setiap siapapun yang baru dilahirkan, dia tidak akan mengetahui apapun yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, dia tidak akan mengetahui apapun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan adanya sebuah fasilitas untuk kita semua, biar kita bisa mengetahui dan mengambil sebuah pelajaran dari apa-apa yang awalnya kita tidak mengetahui sama sekali apapun itu bentuknya. Dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sam'a yang pertama kali, yaitu pendengaran untuk kita semua. Nah, ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita adanya sebuah pendengaran. Jadi ketika seseorang itu baru dilahirkan, yang pertama kali yang Allah buka itu adalah pendengaran, Pak. Jadi bukan pandangan ataupun hal yang lain, akan tapi yang pertama kali Allah bukakan kepada kita adalah pendengaran. Maka pendengaran ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Jikalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal absar wal fu'ada kullu ulaika mas'ul. Bahwa sungguhnya pendengaran, penglihatan, hatinya kita semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang menarik daripada sebuah pendengaran. Ketika anak yang baru dilahirkan, anak ini Pak, dia akan mampu mendengar apapun. Ketika di saat anak ini untuk mengambil sebuah pelajaran, dia akan mendengarkan apapun, baik itu ucapan, baik itu suara apapun. Maka yang sangat menarik di sini, ada seorang alim ulama, beliau mengambil ibrah pelajaran daripada ayat ini, Pak. Dan subhanallah, ini seorang syekh, dia memiliki anak umur 7 tahun, sudah bisa menghafal Al-Quran, Pak. Umur 7 tahun sudah bisa hafal Al-Quran. Nah, kita maaf sebelumnya, kadang umur kita 50, 60, 70 tahun, jangankan hafal Al-Quran, surah Al-Baqarah saja sampai sekarang ini nggak hafal-hafal kita, Pak. Ini subhanallah, ini syekh dia mengambil satu ibrah pelajaran. Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pengobatan untuk kita semua, dan banyak hikmah yang ada dalam ayat Al-Quran. Maka beliau mengambil pelajaran, beliau tahu bahwa sungguhnya ada yang namanya pendengaran ini untuk mencari ilmu. Jadi Allah berikan pendengaran kepada kita ini salah satu jalan alat untuk mencari ilmu, Pak. Jadi beliau sengaja ketika istrinya mulai mengandung, telah sampai umur anaknya 4 bulan. Di saat itu ini anak sudah menerima yang namanya ruh. 120 hari anak yang ada dalam kandungan ini sudah bisa menerima yang namanya ruh. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan rezekinya, ajalnya, baik dan buruknya. Lalu kemudian ini syekh mulai mendengarkan anak ini lantunan ayat Al-Quran. Ini anak belum keluar, dan dia mengambil ibrah. Karena kenapa? Karena Allah pertama kali akan membukakan kepada anak ini pengetahuan melalui daripada pendengarannya. Maka ini syekh mengambil
adanya lantunan ayat Al-Quran sebagai pelajaran pertama kali untuk anaknya. Jadi setiap hari Pak didengarkan. Hari pertama dia dengarkan juz pertama, diulang sampai 5 kali. Diambilnya 5 waktu. Duhur didengarkannya di perut istrinya itu juz pertama sampai selesai. Asar didengarkan lagi. Dalam 1 hari 5 kali didengarkan. Nah, kalau sampai 30 hari, besok hari juz kedua, hari ketiga juz ketiga, terus sampai 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan menandakan apa? Sudah 30 juz didengarkan anak ini lantunan ayat Al-Quran. 1 hari diulang 5 kali. Kalau kita kalikan berapa Pak? 150 kali. 150 kali ini anak sudah mendengar lantunan ayat Al-Quran. Itu baru 1 bulan. Terus didengarkan anak ini. Bulan kedua, bulan ketiga, sampai 1 tahun. Kalikan Pak. Kalau 1 bulannya 150 kali ini anak mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, padahal ini anak belum keluar daripada perut ibunya. Kalau dikalikan 1 tahun sudah berapa? Belum lagi 2 tahun, belum lagi 3 tahun. 1 tahun itu sudah termasuk kategori ini anak sudah keluar. Tahun kedua, yang namanya mengandung itu kan 9 bulan 10 hari. Ini sudah keluar, ini anak. Tahun kedua, ini anak didengarkan kembali. Nah, kalau anak ini sudah sampai dia batasan, sudah mampu untuk membaca Al-Quran, sudah mengenal daripada huruf-huruf tersebut, gampang untuk dia menghafalnya. Karena kenapa? Karena ini ayat sudah sering dia dengar Pak. Jadi ketika dia baca, gampang untuk dia menghafalnya. Tidak usah jauh-jauh Pak. Kalau kita mengambil pelajaran yang lain, kadang ada di antara kita memiliki anak. Ada anak-anak itu kita perhatikan ini anak bisa nyanyi lagu Cina, bisa nyanyi lagu Barat, padahal hari-harinya ngomong Banjar Pak. Kok bisa nyanyi Barat? Hari-harinya ngomong Jawa, hari-harinya ngomong Indonesia, tapi kok bisa ini anak umur 6 tahun, 7 tahun sudah bisa menyanyikan lagu Barat. Ada juga yang hafal lagu dangdut. Ada juga ini anak hafal lagu pop. Apakah ada orang tua yang datang kepada anaknya, "Nak, ini ada teks lagu, kamu hafalkan." Tidak pernah orang tua itu memberikan yang namanya teks lagu Pak. Ini lagu Michael Jackson ini Pak. Kasihkan ke anaknya, suruh ngafal. Tidak ada orang tua pernah memberikan yang namanya teks lagu untuk anaknya bisa menghafal daripada lagu tersebut. Tapi menariknya ini anak bisa hafal. Siapa yang mengajarinya? Sebenarnya tidak ada orang yang mengajarinya Pak. Akan tapi apa? Karena disebabkan ini anak selalu mendengar. Pagi-pagi bapaknya buat kopi, ambil rokok, sambil nyetel lagu dangdut. Setiap pagi, mau tidak mau anaknya yang selalu dekat dengan bapaknya dengar terus bapaknya setiap hari nyetel lagu dangdut Pak. Wajar lama kelamaan ini anak nanti hafalnya bukan Al-Quran tapi apa? Lagu dangdut. Kenapa? Karena sering didengar. Kalau sudah sering mendengar, maka mau tidak mau otomatis dia akan bisa hafal sendiri. Coba saja kalau kita perhatikan, apa-apa amalan yang sering kita lakukan, amalan zikir, salawat, apakah ada selama ini kita buka, misalnya kita lihat dulu, oh ini bacaannya. Kebanyakan rata-rata amalan zikir, salawat yang kita baca, hampir rata-rata kita dapatkan modal mendengar. Hampir rata-rata modal mendengar.
Apakah pernah kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, kita lihat tulisannya begini ternyata. Selama ini kita hafal apa? Karena sering mendengar Pak, mendengar setiap hari. Setiap selesai sholat kita dengar imam membaca, setiap selesai sholat imam membaca. Akhirnya apa? Lama kelamaan bisa hafal. Padahal selama bertahun-tahun kita tidak pernah melihat tulisan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena sering mendengar. Kita bisa hafal hadis, kita bisa tahu firman-Nya Allah. Kenapa? Sering mendengar. Maka pentingnya kita belajar sebagaimana pada pagi hari ini. Ini salah satu bukti untuk mengambil ilmu Pak. Duduknya kita ini mendengarkan firman-Nya Allah, hadis Nabi Muhammad, cerita orang-orang salihin. Ini sebagai salah satu bentuk kita mencari ilmu. Maka kata Nabi Muhammad, kun aliman fa illam yastati faqud muta'alliman wa illam yastati fakun sami'an. Kata Nabi Muhammad, jadilah engkau orang yang mengajarkan. Jikalau engkau tidak mau, jadilah orang yang belajar. Jikalau engkau tidak mampu, maka jadilah seorang yang pendengar. Nah, pendengar ini hampir disamakan seperti orang yang belajar. Karena dengan mendengar, lama-kelamaan kita akan bisa mampu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, ini menariknya. Subhanallah. Maka penting kita selalu mendengarkan dengan pendengaran yang baik. Kita dianjurkan Pak, selalu mendengarkan dengan apa-apa yang baik, sehingga apa? Menjadi kebaikan untuk diri kita. Jangan kita balik. Kalau kita selalu mendengarkan sesuatu yang tidak baik, maka yang timbul pada diri kita banyak sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan. Tergantung di mana kita menggunakan daripada telinganya kita. Sama sebagaimana kita menggunakan mulutnya kita. Kalau kita selalu mendengarkan suatu apa-apa yang baik yang masuk ke telinga kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Tapi yang kita gunakan telinga kita ini kepada suatu pendengaran yang tidak baik, maka jangan disalahkan bahwa sungguhnya apa-apa yang tidak baik akan ada pada dirinya kita. Selalu mendengar fitnah. Akhirnya Pak, kita ikut-ikutan memfitnah. Karena kenapa? Karena yang kita dengar setiap hari adalah fitnah. Selalu mendengar ucapan-ucapan kotor, mau tidak mau otomatis kita juga akan ikut-ikutan berkata kotor. Maka salah satu pendidikan di antaranya orang tua itu Pak apa? Kita dianjurkan kalau di rumah, semarah apapun kita dengan anak kita, emosi yang bagaimanapun yang kita akan lontarkan kepada istri kita ataupun istri kepada suami, itu harus menjaga-jaga ucapannya. Kenapa? Karena bakal didengar oleh anaknya kita Pak. Kita kalau ribut antara suami dan istri, itu harus jaga-jaga Pak. Lihat-lihat kondisi di samping. Bisa jadi ada anak kita di situ. Nah, ini nanti anak kita mendengar apa yang kita ucapkan. Apalagi ucapan-ucapan yang di situ menyebabkan adanya bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini anak nanti akan meniru apa yang dia dengar. Perkataan-perkataan yang kotor jangan kita ucapkan di hadapan anaknya kita Pak. Dia akan mendengar semua. Dia akan mengambil apa-apa yang keluar daripada mulutnya kita, sehingga nanti diserap oleh telinganya. Lalu kemudian setelah itu dia akan praktekkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan kembali. Maka pentingnya yang namanya pendengar ini harus kita perhatikan. Karena banyak orang-orang yang ketika dia tidak menggunakan pendengarannya dengan baik, akan menjadi celaka untuk dirinya. Karena di dalam pendengaran disamakan sebagaimana ucapan. Kita mendengar ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ucapan saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah ini Syekh beliau mendapatkan anak Pak, umurnya ada yang 7 tahun, 6 tahun sudah bisa hafal Al-Qur'an. Nah, kita kalau kepengen anak-anak kita
dia menjadi anak yang baik, setiap hari kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran, kita dengarkan qasidah, kita dengarkan sholawat. Jangan yang kita dengarkan lagu kepada anak kita, Pak. Yang ada nanti anak kita tumbuh dewasa, yang dia pahami, yang dia dengar yaitu yang berkaitan dengan apa yang kita dengarkan kepadanya. Tergantung kita. Kalau kita kepengen anak kita menjadi orang yang hafid, ya coba kita selalu dengarkan di rumahnya kita lantunan ayat Al-Quran. Insya Allah anak ini akan selalu dia bisa menghafal setiap apa yang dia dengar. Ini hikmahnya. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan fasilitas kepada kita. Selain karunia pendengaran, Pak, adanya yang kedua, penglihatan. Nah, penglihatan ini memang dia posisinya kedua. Jadi anak itu kalau sudah dilahirkan, walaupun matanya terbuka, hakikatnya ini anak belum bisa melihat, Pak. Waktu anak itu dilahirkan, matanya terbuka, hakikatnya belum bisa melihat sama sekali. Tapi dia mampu untuk mendengar. Penglihatan ini memang salah satu juga alat yang digunakan untuk kita mencari pengetahuan. Penglihatan ini, maka kita dianjurkan untuk selalu melihat apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melihat ciptaannya, baik ciptaannya langit, baik daripada bumi, baik daripada diri sendiri. Allah selalu perintahkan kepada kita untuk selalu memperhatikan diri kita sendiri. Di antara daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan anggota tubuh kita. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya kepala. Masya Allah, ini ciptaan Allah yang sangat sempurna. Berbeda dengan ciptaan makhluk-makhluk yang lain, Pak. Kalau kita perhatikan makhluk yang lain, seperti contoh tumbuhan, tidak ada tangan, tidak ada mata. Kita perhatikan misalnya hewan, tidak sempurna sebagaimana kita manusia. Kita perhatikan kalau misalnya kita tahu bagaimana kondisi keadaan daripada golongan jin, itu lebih buruk lagi daripada manusia. Nah, subhanallah, kita disuruh melihat apapun yang Allah ciptakan tidak lain sebagai bentuk pelajaran untuk kita semua. Nah, di antaranya Allah mengatakan apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini salah satu hikmahnya, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melihat salah satu ciptaannya saja. Apa itu? Onta, Pak. Ini kalau kita ambil pelajaran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak perhatikan daripada ciptaanku yaitu onta? Kita disuruh memperhatikan onta, Pak. Kenapa kita disuruh memperhatikan onta? Bukan karena sebab tubuh onta ini besar, Pak. Ada hewan yang lebih besar daripada onta, yaitu apa? Gajah. Bukan kita perhatikan onta karena onta ini tinggal di Arab. Banyak tinggal di Arab, bukan onta saja, Pak. Kambing ada juga di Arab sana. Onta ini, Pak, satu hewan yang spesial. Kalau kita perhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala onta itu, bisa kita ambil pelajaran. Ada hikmah di dalam penciptaan onta. Maka Allah itu suruh kita perhatikan onta. Padahal onta itu bukan pemimpin daripada hewan. Kalau misalnya serem-sereman, Pak, kejam-kejaman, masih kejaman harimau daripada onta, Pak. Kalau hebat-hebatan memanjat, masih hebatan monyet manjatnya, Pak, daripada onta. Kalau urusan bawa barang misalnya, ya gajah lebih enak, lebih besar. Kalau cepet-cepetan lari, masih cepetan kuda daripada onta, Pak. Nah, kenapa kita disuruh oleh Allah memperhatikan onta? Karena di dalam onta itu banyak hikmah yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapatkan.
Tidaklah Allah perintahkan kita untuk memperhatikan salah satu ciptaannya, menandakan di situ ada ilmu, menandakan di dalamnya ada hikmah. Orang-orang Arab itu Pak, dia itu punya kegiatan, aktivitasnya mereka zaman dahulu yaitu berdagang. Itu sudah menjadi aktivitasnya mereka. Orang-orang Quraisy zaman dahulu itu aktivitasnya mereka berdagang. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Quraisy, liila fi Quraisyin ila fim rihlatas sita was saif. Mereka orang-orang Quraisy kegiatan mereka berdagang, baik di musim dingin ataupun di musim semi. Musim panas ataupun musim dingin mereka tetap berdagang. Kalau musim dingin mereka lari ke Syam, musim panas mereka lari ke Yaman. Jadi mereka pergi ke Syam jualan barang, kemudian beli juga barang yang di Syam, jual lagi di Mekah. Kemudian barang yang tidak ada di Syam misalnya, dia pergi ke Yaman, dia beli barang di Yaman, dia jual juga barang yang di Mekah di sana, kemudian bawa lagi ke Mekah, jual lagi barang Yaman yang ada di Mekah. Itu kegiatan mereka orang-orang Quraisy selalu. Nah subhanallah, yang mereka bawa ini Pak, sebagai alat kendaraannya mereka tidak lain, bukannya kuda, bukannya gajah, tapi apa? Onta Pak yang mereka bawa. Kenapa mereka bawa onta? Onta ini kalau diperhatikan, dia memiliki tubuh berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Onta memang dia tidak besar sebagaimana gajah, tapi onta ini Pak, dia salah satunya kulitnya itu kalau sudah dalam keadaan terik panas, kulitnya akan berubah menjadi dingin. Sudah pernah naik onta belum Pak? Nah nanti kalau umrah coba-coba naik onta nanti. Itu kalau sudah panas, kulitnya itu berubah menjadi dingin. Cuaca panas berubah menjadi dingin. Sudah dalam keadaan musim dingin, kalau kita naikin onta, kulitnya itu berubah menjadi panas. Ini spesies daripada onta Pak, kalau kita ketahui. Maka oleh karena itu didapatkan daripada hewan-hewan yang lain. Kalau sudah terik panas, namanya padang pasir Pak, pasti dalam keadaan panas. Nah, ini onta dalam keadaan dingin, enak masih ditunggangi, tidak dalam keadaan kepanasan. Kita motor kita Pak, joknya walaupun terbuat dari kulit Pak, kalau sudah disinari matahari Pak, gak enak juga didudukin Pak, panas. Motor-motor kita ini kan joknya banyak dari kulit. Itu kalau sudah disinari matahari, kita diamkan jam 12 siang, itu kalau kita dudukin, pantat kita Pak panas. Nah, ini onta subhanallah, itu salah satunya. Yang kedua, onta ini bisa menampung air selama 1 bulan. Kalau dia sudah minum itu ada tandon Pak dalam perutnya. Dalam perut onta itu ada tandon, bisa menampung perjalanan 1 bulan. Nah perjalanan ini kan sangat jauh. Menampung air yang ditampung oleh onta. Ini pasti kewalahan, karena perjalanan itu bukan perjalanan yang pendek jaraknya, tapi perjalanan yang jauh dari Mekah ke Syam. Subhanallah, itu sudah keluar kota, sudah keluar negara Pak. Kalau ibarat kita sudah keluar negara, dari Mekah ke Yaman. Saya dulu pernah mencoba dari Yaman ke Mekah itu bis, melewati Manfat Wadi'ah. Dulu saya sekolah di daerah Hudaidah. Hudaidah ini Yaman Utara. Itu kalau naik bis, naik mobil, itu ke perbatasannya saja 3 jam. Itu sudah paling dekat tempat saya itu. Tempat saya belajar di Yaman itu Pak, sudah paling dekat dengan perbatasan Saudi. Itu dari tempat saya Hudaidah ke perbatasan Saudi itu jaraknya 3 jam. Itu baru masuk perbatasan saja, belum lagi nanti masuk ke dalamnya. Nah kurang lebih kalau kita ukur ya 1 malam lah,
ibaratnya 1 hari 1 malam kurang lebih. Itu perjalanan naik mobil Pak, sudah termasuk cepat, apalagi naik onta. Nah ini membutuhkan yang namanya adanya air yang banyak, sehingga apa? Sehingga ini hewan bisa dalam keadaan sama kepada tujuan. Nah, kalau pakai hewan-hewan yang lain tidak akan mampu. Ya subhanallah, disitulah ada fasilitas yang Allah perintahkan kepada kita untuk melihatnya. Ya. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang memiliki kemampuan mengambil hikmah daripada onta tersebut. Coba kalau kita perhatikan, sekarang kendaraan yang paling nyaman, khusus kendaraan darat Pak ya, yang paling nyaman sekarang ini naik apa Pak? Yang paling nyaman kendaraan darat kalau kita gunakan untuk keluar kota, pakai apa Pak? Pakai mobil. Mobil itu paling nyaman kalau kita keluar kota dibanding naik motor Pak. Memang motor itu cepat, bisa nyelip-nyelip, tapi kalau ingin kategori nyaman, paling enak naik mobil, agak sedikit nyantai kita. Coba bapak-bapak perhatikan kembali antara speknya onta dengan mobil, hampir sama Pak. Kita perhatikan spek yang ada di onta dengan mobil itu hampir sama. Perhatikan tangkinya mobil dengan tangkinya motor, besaran mana Pak? Besaran mobil daripada motor, sama. Tangkinya onta dengan kuda besaran mana? Onta, dia bisa menampung air 1 bulan Pak. Kuda nggak mampu, walaupun lebih cepat daripada onta. Lalu kemudian kita di dalam mobil itu nyaman Pak. Dalam keadaan panas, hidupkan AC. Coba naik motor, ada AC Pak? Nggak ada sama sekali AC-nya. Panas ya kepanasan, hujannya kehujanan. Pas dalam keadaan dingin misalnya, mati kena AC, selesai sudah. Ini subhanallah, spek yang ada di onta dengan mobil itu tidak jauh beda, sama. Maka Allah menyuruh kita untuk memperhatikan onta agar apa? Kita mengambil ilmunya, sehingga diambil ilmu berkaitan dengan penciptaan onta ini. Diciptakan yang namanya kendaraan yang paling nyaman, yaitu mobil. Subhanallah. Kalau kita perhatikan semua yang ada dalam Al-Quran, ada hikmahnya kalau kita perhatikan dan kita pelajari. Maka Allah menyuruh kita untuk selalu melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kepada kita semua fasilitas untuk kita mengambil ilmu, adanya akal. Ini dikatakan oleh ulama yaitu akal, pendengaran, penglihatan, kemudian adanya akal. Ini akal Pak, termasuk salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita manusia. Karena semua makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Hewan itu diberikan oleh Allah otak saja, tapi tidak memiliki akal. Hewan itu punya dia otak, tapi tidak memiliki akal. Nah kita manusia bukan hanya otak saja, akan tapi juga akal. Maka ulama mengatakan akal yang ada di otak kita merupakan cahaya sebagai penerangan daripada pengetahuan untuk diri kita. Maka bagi orang yang ketika dia tidak menggunakan akalnya, hanya memiliki otak tapi akalnya tidak difungsikan, apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan hewan? Maka dengan adanya akal ini, kenapa Allah ciptakan akal? Makna akal ini menahan Pak, mencegah. Makna akal itu yaitu menahan ataupun mencegah. Mencegah daripada hal-hal yang buruk, menggiring kita kepada suatu yang positif. Itu yang namanya fungsi daripada akal.
Maka kalau orang menggunakan akalnya, dia pasti tahu mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang negatif, mana yang positif. Kalau dia menggunakan daripada akalnya. Tapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia tidak bisa menggunakannya. Maka akal ini sangat baik dan spesial untuk manusia yang Allah berikan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menjaga akalnya kita ini, Pak. Keluar yang namanya maqasid syariah. Ada yang namanya maqasid syariah, tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya syariat ini. Salah satunya di antara 5 tujuan syariat ini, ada di antaranya menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga harta, menjaga garis keturunan. Nah, ini ada 5 daripada perihal maqasid syariah. Di antaranya apa? Menjaga akal. Kita dianjurkan untuk menjaga akalnya kita, jangan sampai kita rusak akalnya kita. Karena ini salah satu sumber untuk mencari penerangan, pemahaman dan ilmu. Maka keluarlah yang namanya hukum, tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dari tujuan syariat yang Allah bentuk, adanya kita menjaga daripada akal kita, maka Allah keluarkan yang namanya salah satu hukum, adanya perihal berkaitan dengan larangan kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, apapun itu bentuknya, yang bisa menghilangkan daripada kesadaran kita, menghilangkan akal kesehatan kita, maka ini dalam syariat. Maka ketika orang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, minum khamar, konsumsi misalnya opium, sabu-sabu, apapun bentuknya, maka akan terkena hukuman cambuk di dalam syariat. Ada yang namanya hukum cambuk. Karena banyak nanti terjadi suatu kesalahan. Nah, ketika orang itu dia tidak bisa mengontrol akalnya, maka nanti banyak menyebabkan yang namanya kerusakan. Pertama kali, dalam kondisi tidak sadar, mungkin dia akan berkata ucapan-ucapan yang tidak baik. Kenapa? Karena akalnya tidak dalam keadaan sehat. Coba kalau kita perhatikan orang yang mabuk, Pak. Orang yang mabuk itu dia tidak bisa mengontrol ucapannya, sehingga dia akan berkata dengan kata-kata yang kasar, dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol akalnya. Bisa menyebabkan kekufuran. Kalau orang sudah dalam keadaan mabuk, bisa saja dia mengucapkan ucapan yang menyebabkan dirinya kufur. Dan tanpa disadari juga, kadang ada orang yang dalam keadaan mabuk tidak bisa mengontrol akalnya, bisa menyebabkan perpisahan antara suami dan istri. Orang dalam keadaan mabuk tidak sadar, Pak, akhirnya Pak, dia mengucapkan kalimat tolak kepada istrinya. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan mabuk. Banyak terjadi. Tapi ketika dia sadar, dia tidak merasa ketika itu, padahal dia sudah jatuh daripada hukum tolak cerai, Pak. Kenapa kata ulamanya, orang dalam keadaan mabuk ketika dia mengucapkan adanya kalimat cerai, jatuh cerai kata ulamanya. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk hukuman untuk dirinya. Tetap walaupun dalam keadaan mabuk. Ada yang mengatakan, Bib ini mabuk, Bib, gak sadar. Ketika itu dia tidak menyadari ucapannya. Tetap. Kenapa? Karena ini bentuk hukuman untuk dirinya. Karena dia melakukan suatu larangan di dalam syariat. Ini akal harus kita jaga. Maka oleh karena itu di dalam hukum syariat pertama kali ada yang namanya maqasidus syariat, tujuan terbentuknya syariat menjaga daripada akal. Lalu kemudian adanya perintah dalam syariat ketika orang ini sudah berakal. Ini yang kedua. Nah, pentingnya yang namanya akal ini ada bentuk yang namanya perintah dalam syariat. Kalau orang itu belum berakal, belum ada kewajiban untuk menjalankan yang namanya syariat. Contohnya, kapan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat? Kapan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Ketika orang ini sudah taklif. Apa taklif? Dia sudah baligh dan berakal.
Kalau dia belum balik dan berakal, belum ada perintah kewajiban untuk melaksanakan daripada adanya kewajiban yang Allah wajibkan. Orang gila Pak, kira-kira ada kewajiban atau tidak dia sholat Pak? Orang gila, ada kewajiban atau tidak dia sholat? Tidak ada kewajiban Pak, gila. Akalnya tidak normal. Akalnya tidak normal. Bagaimana diwajibkan untuk ibadah salat, bagaimana diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Anak kecil sobi belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Kapan dia ada bentuk kewajiban? Ketika sudah berakal. Nah, waktu ini anak tamyiz sudah bisa membedakan antara mana yang kiri, sudah bisa makan minum sendiri, sudah mulai berakal. Nah, barulah di situ ada bentuk perintah walaupun belum diwajibkan. Maka kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan ibadah Pak, tidak usah repot-repot. Kalau ada orang, saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa Ramadan, tidak usah repot-repot Pak. Satu saja jalannya apa? Jadi orang gila. Kalau nggak ada yang mau sholat, nggak mau puasa, ya sudah jadi orang gila Pak. Selesai urusannya. Tidak akan terkena yang namanya hukuman, tidak terkena yang namanya dosa. Itu pilihan. Intinya pilihannya begitu saja. Kalau Allah berikan akal padanya, maka ada kewajiban untuk dia melaksanakan daripada perintahnya Allah, salat dan puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau dia ingin meninggalkan kewajiban tersebut, ya sudah, caranya yang kedua, jadi orang gila. Nah, kalau jadi sudah orang gila, selesai, tidak ada kewajiban lagi untuk dirinya. Jadi itu saja pilihannya Pak. Ya. Kalau jadi perempuan lebih dahsyat lagi, nggak mungkin kita jadi perempuan Pak. Orang yang boleh meninggalkan ibadah sholat itu selain perempuan ketika dalam keadaan haid, yang kedua jadi orang gila. Nah, ini harus kita perhatikan berkaitan dengan akal. Akal ini sangat penting Pak, memberikan pengetahuan kepada kita. Akan tapi akal ini punya kelemahan Pak. Akal punya kelemahan. Tidak semuanya kita bisa mengukur dengan akalnya kita. Akal juga punya kelemahan. Kelemahan daripada akal, akal tidak mampu mengukur berkaitan dengan adanya suatu yang gaib. Karena hal yang gaib ini hanya dimiliki oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, akal tidak akan mampu mengukur bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya Allah? Bagaimana kita bisa mengukur akalnya kita? Tidak usah jauh-jauh kita mengukur daripada zatnya Allah. Akal tidak akan mampu bagaimana melihat bentuk ruh yang ada pada tubuhnya kita. Bagaimana bentuk ruh yang ada pada tubuhnya kita ini kita tidak tahu. Ini di luar daripada kondisi kadar akalnya kita. Jangan dicoba-coba. Ini kelemahan daripada akal. Jadi hal yang gaib jangan kita paksakan. Karena tidak akan mampu akalnya kita untuk menerima. Bentuk daripada mukjizat bagaimana, lalu kemudian karamat bagaimana, kita hanya mengimani saja. Hal-hal yang gaib seperti bagaimana bentuk surganya Allah, bagaimana bentuk nerakanya Allah, kita tidak akan mampu mengukur dengan akalnya kita, tapi kita dianjurkan untuk mengimaninya. Setelah kita imani, nanti Allah tunjukkan kepada kita. Sama sebagaimana kejadian Isra wal Mi'raj. Awalnya tidak bisa diukur dengan akal. Contoh ketika kejadian Isra wal Mi'raj, orang-orang Quraisy ketika itu diceritakan oleh Nabi Muhammad perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, yang awalnya orang biasa jalan darat menempuh perjalanan tersebut 1 bulan, tapi Nabi menempuhnya setengah malam. Bayangkan, perjalanan 1 bulan Pak, ditempuh oleh Nabi setengah malam. Nah ini kalau kita ukur dengan akal tidak akan mampu. Bagaimana bisa melakukan hal tersebut? Nah ini kan berkaitan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi kita dianjurkan untuk mengimani dahulu.
Kapan buktinya? Kalau kita ingin membuktikan sekarang ini, Pak. Orang-orang Quraisy ketika itu tidak mampu membuktikan, tapi kalau kita sekarang ini bisa membuktikannya. Orang tua kita terdahulu sebelum ada pesawat terbang, Pak, mereka melaksanakan ibadah haji naik apa? Naik kapal laut. Itu naik kapal laut, perjalanannya dari Indonesia ke Mekah itu perjalanannya saja 1 bulan. Rangkaian ibadah hajinya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, 3 bulan, Pak. Ini dulu 3 bulan. Kalau sekarang kita melaksanakan ibadah haji, berapa lama? Naik pesawat dari Indonesia ke Mekah hanya 8 jam. Kemudian melaksanakan daripada rangkaian ibadah haji, ambillah 1 bulan. Pulangnya 8 jam, tidak sampai lebih daripada 2 bulan. Dulu 3 bulan. Nah ini kalau kita perhatikan, sama terjadi kejadian Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi yang awalnya 1 bulan hanya terjadi setengah malam, sama 3 bulan dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, yang dilakukan oleh kita sekarang ini tidak jauh beda. Yang awalnya 3 bulan bisa ditempuh dengan 1 bulan, Pak. Nah subhanallah, ini kalau kita ceritakan dengan orang tua kita terdahulu, mungkin mereka tidak akan bisa menerima dengan akalnya. Kok bisa perjalanan 3 bulan ditempuh dengan 1 bulan? Nah, maka tidak semuanya akal itu bisa menerima. Jadi memang ada kondisi yang mana di situ akal tidak bisa menerima secara langsung, akan tapi kita dianjurkan untuk mengimaninya. Ada beberapa hal yang memang harus diteliti dengan melalui daripada akal. Akan tapi kita harus pahami, akal inilah yang menjadi salah satu karunia dari Allah untuk kita, agar kita bisa melihat dan agar kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akal yang kita miliki ini digunakan fungsinya untuk bisa memilih mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak terbaik untuk kita. Nah, kalau kita tidak menggunakan akal kita, maka kita akan menjadi orang yang binasa. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan akal kita, maka nafsu yang akan mengendalikan diri kita. Akal ini untuk membendung yang namanya nafsu yang ada pada diri kita. Ketika kita mengedepankan akal kita sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, maka akan banyak suatu yang positif yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita mengedepankan nafsu, membelakangkan daripada akalnya kita, yang ada kebinasaan yang banyak kita akan dapatkan. Maka kalau kita perhatikan, hewan nafsu yang memiliki, bukan akal. Hewan itu dimanapun tempat, Pak. Hewan itu kalau dia sudah ingin bersetubuh dimanapun tempat. Lihat saja anjing, depan orang, lagi keramaian dia kalau sudah mau bersetubuh dengan anjing perempuan dimanapun tanpa ada malu. Kenapa? Karena nafsu yang dikedepankan, bukan akal, karena hewan gak ada akal. Nah kalau sudah manusia, nafsu yang dikedepankan, tidak dia menggunakan akalnya, maka tidak jauh beda daripada hewan. Ada laki-laki perempuan ciuman di tempat umum, ini sama sebagaimana hewan. Apa? Dia tidak menggunakan akalnya. Bersetubuh di depan umum misalnya, membuka auratnya di depan umum. Apa bedanya dengan hewan, Pak? Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya, tapi apa? Dia hanya mengedepankan daripada hawa nafsunya. Nah inilah yang harus kita pelajari, adanya daripada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, panca indera berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, akal, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan panca indera ini tidak lain untuk mengambil hikmah pelajaran sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhrujuna min butuni ummatikum la ya'lamu syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wa afida la'allakum tashkurun. Agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menjadi orang yang kufur. Maka gunakan telinga kita, pendengaran kita dengan hal-hal yang baik. Gunakan pandangan mata kita untuk mencari hikmah pelajaran yang terbaik.
Jangan kita gunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Gunakan akal kita untuk selalu kita gunakan kepada hal-hal yang positif. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyarah hadi wal hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kurniakan kepada kita semua keberkahan, baik keberkahan ilmu, harta dan waktu serta keluarga. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi istiqamah. Dan kita mohon kepada Allah tidaklah kita keluar daripada tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semua, dan kita dijadikan orang yang selalu istiqamah di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil dakhil wa batina iftana fi alifin wa yakhtim lana bi husna bi khair لطف معافية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. سأسال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا معنى شقيا ولا محروما. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة معجزة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا موفق على الخير لخير عليه وفقنا لخير إن عليه يوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله العالمين. تقبل الله منا ومنكم